Ini lihat, kalian lihat ini luruh. Kemudian FSH, macam-macam hormon ya, ada 4, FSH, LH, estrogen, progesteron, dia dalam keadaan mendatar. Gitu. Belum produksi. Selanjutnya, fase yang kedua adalah fase praovulasi, yang nanti dilanjut pada fase ovulasi. Pada fase praovulasi, bisa kalian lihat di sini, 4 hormon mulai naik. Mulai dari hormon estrogen, LH, FSH, dan hormon progesteron. Ini mulai naik. Nanti dia akan mencapai maksimal. Kalian lihat, LH. LH akan mencapai maksimal pada hari ke-13. Dan juga hormon estrogen maupun FSH akan mencapai maksimal pada hari ke-13 dan 14. Yang dimana pada hari ke-14 itu terjadi yang namanya peristiwa ovulasi. Apa tuh ovulasi? Ovulasi adalah lepasnya telur dari ovarium. Itu pas hari ke-14. Selanjutnya, setelah ovulasi, lanjut ke fase selanjutnya, yaitu pasca ovulasi. Di mana pada fase pasca ovulasi, bisa kalian lihat hormon yang paling maksimal, paling tinggi. Apa ini? Ya, ini adalah hormon progesteron. Progesteron ini adalah hormon yang berguna untuk apa? Untuk menebalkan dinding endometrium. Makanya ketika fase pasca ovulasi atau fase sekretori, bisa kalian lihat, dinding endometriumnya mulai menebal sampai puncaknya. Itu. Bisa kalian lihat di sini. Kalau misalnya nanti tidak terjadi pembuahan, dinding endometriumnya tidak akan menebal lagi, tapi dia akan kembali ke sini, ke fase menstruasi, yaitu dinding endometriumnya akan luruh. Seperti itu seterusnya. Itu namanya adalah siklus menstruasi. Jadi, berikut ini adalah grafik pada siklus menstruasi. Selanjutnya adalah fertilisasi dan kehamilan. Sudah tahu ya fertilisasi itu apa? Fertilisasi adalah bertemunya atau meleburnya inti sel sperma dengan inti sel telur. Kemudian setelah melebur akan terbentuk yang namanya zigot. Selanjutnya zigot bergerak menuju uterus, melewati oviduk, sambil membelah secara mitosis. Selanjutnya, zigot masuk ke dalam uterus dan mengalami perkembangan menjadi embrio. Embrio di uterus akan tertanam atau implantasi namanya pada dinding endometrium. Jadi, tertanamnya embrio pada dinding endometrium disebut implantasi. Seperti itu. Kemudian, setelah tertanam, nanti akan berkembang terus embrionya menjadi janin. Itulah yang disebut sebagai proses kehamilan atau gestasi. Berikut ini adalah fertilisasi atau pembuahan. Bisa kalian lihat, sperma menembus dinding sel telur, melebur menjadi satu. Kemudian bisa kalian lihat setelah itu terbentuk zigot. Zigot ini akan mengalami apa? Mengalami pembelahan menjadi embrio. Begitulah proses fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya, setelah terjadi pembuahan, ada embrio itu nanti akan mengalami yang namanya implantasi.
Apa tahu tadi implantasi? Implantasi adalah tertanamnya embrio pada dinding endometrium. Nah, bisa kalian lihat. Ini di sini nanti bertemu dengan sperma di oviduk, kemudian menjadi zigot, zigot masuk ke uterus, menjadi embrio, embrio siap tertanam di dinding rahim atau namanya dinding endometrium, tertanam di situ. Itu implantasi. Selanjutnya adalah kehamilan. Untuk kehamilan, selama kehamilan tadi, ini akan terbentuk beberapa membran kehamilan. Jadi selama seorang wanita hamil akan terbentuk membran kehamilan. Ada 4. Yang pertama adalah saccus vitellinus atau kantong telur. Kantong telur berisi persediaan makanan bagi embrio. Yang kedua amnion atau cairan ketuban. Dia merupakan kantong isi cairan tempat embrio mengapung. Fungsi cairan amnion ada 3. 1. Memberi ruang gerak bagi janin selama berkembang. 2. Melindungi janin dari benturan. Dan yang ketiga, sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Membran yang ketiga adalah allantois, yang merupakan selaput yang membentuk tali pusar. Fungsinya allantois adalah, yang pertama, menyalurkan makanan dan oksigen ke embrio. Yang kedua, sebagai saluran pengeluaran zat sisa dari embrio. Dan yang terakhir adalah korion. Korion itu membran terluar pada embrio. Korion dengan jaringan endometrium ibu, dia nanti akan membentuk plasenta. Nah, fungsi plasenta, ini yang nanti sering keluar itu ya, adalah untuk apa? Untuk pertukaran gas, makanan, serta zat sisa dari janin ke ibu. Gitu. Jadi kalau gas makanan dari ibu ke janin ya, tapi kalau zat sisa dari janin ke ibu. Ini bisa kalian lihat letaknya allantois di sini. Kemudian letaknya cairan amnion atau cairan ketuban di sini. Membran amnion, ini fetus, fetus itu adalah janinnya. Membran korion, ini plasentanya, dan yang ini adalah dinding uterusnya. Seperti itu. Ini adalah macam-macam membran tadi ketika kehamilan. Ustadzah akan membagikan juga video, sudah Ustadzah share juga di GJ, video tentang perkembangan janin. Silahkan disimak baik-baik ya, dilihat juga. Kemudian pelajari juga video tentang fertilisasi atau pembuahan yang sudah Ustadzah share di GJ. Dan untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan soal di GC dalam bentuk Google Form tentang materi hari ini. Kerjakan sendiri ya. Boleh melihat buku, boleh melihat materi Ustadzah lagi yang tadi sudah Ustadzah sampaikan. Dan untuk batas waktu pengumpulan maksimal hari ini, jam 8 malam. Itu. Silahkan kalian kerjakan baik-baik.